Selamat siang, Dok. Selamat siang, silakan duduk. Ini pasien atas nama Valerie, usia 20 tahun, betul? Betul, Dok. Itu anak saya. Baik Ibu, jadi begini. Waktu periksa pertama 5 hari yang lalu kan sudah dilakukan pengambilan darah untuk kami tes HbA1c atau kadar gula darahnya. Namun, kemudian hasilnya ternyata sangat tinggi, yaitu 7,3%. Normalnya itu di bawah 5,7%. Ini berarti anak Ibu Valerie terdiagnosis atau mengalami penyakit diabetes mellitus tipe 2 sehingga perlu kami rawat inap supaya kembali sembuh. Valerie mau ya dirawat inap? Dok. Baik, Dok. Saya bersedia anak saya untuk dirawat. Yang penting anak saya bisa sembuh. Oke, baik Bu. Selanjutnya perawat Alisa akan mengantar anak Ibu ke ruang rawat inap dan mengurus administrasi ya. Baik, terima kasih, Dok. Ya Ibu, sama-sama. Hari saya akan ke ruang rawat inap. Halo, Halo, Nurse. ini benar pasien atas nama Valerie umur 20 tahun? Benar, Nurse. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Severus. Saya perawat yang bertugas di ruangan lavender ini dari jam 7 pagi tadi sampai pukul 5 sore nanti. Sebelumnya saya izin untuk melakukan pengecekan suhu dan tekanan darah. Apakah berkenan? Dia berkenan, silakan. Permisi ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya soal keluhan. Apakah kakak biasanya sering buang air kecil di malam hari atau pandangan mata buram? Kalau pandangan mata buram sih enggak ya, Nurse. Cuman di malam hari tuh sering BAK sih. Oke, apakah kakak biasanya sering merasakan mati rasa di bagian kaki atau ada luka yang sulit kering? Tidak mati rasa, cuman biasanya kalau digigit nyamuk atau semut itu tuh lukanya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Ya, baik. Tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter ya terkait tes HbA1c-nya. Ternyata kakak terdiagnosis penyakit diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, gejala-gejala yang dirasakan kakak tadi itu merupakan gejala-gejala penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk selanjutnya bagaimana, Nurse? Oke, baik. Untuk selanjutnya akan menunggu pengobatan dari dokter. Namun sembari menunggu, saya akan berkonsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan asupan makanan atau program diet bila perlu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nurse, kalau makanannya nanti hambar tidak? Karena saya merasa cemas dan mungkin nanti saya tidak nafsu makan. Terkait hal itu, saya perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli gizi. Namun karena penyakit yang diidap oleh kakak itu merupakan penyakit diabetes tipe 2, tidak menutup kemungkinan bahwa makanan yang diberikan akan rendah gula. Semoga anak saya bisa ditangani dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu. Jika ada apa-apa, bisa panggil ke nurse station. Baik, Nurse, terima kasih. Permisi, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurse Severus dan ini rekan saya Nurse Elisa. Kami berdua yang bertugas di ruang lavender. Oh iya, baik, Nurse. Perkenalkan, saya Brigita selaku ahli gizi dan ini juga rekan saya, Rosa sebagai asisten ahli gizi. Bagaimana? Apakah ada yang bisa kami bantu? Jadi begini Bu, di sini kami mendapatkan pasien atas nama Valerie yang berumur 20 tahun yang terdiagnosis penyakit diabetes mellitus tipe 2. Di sini kami ingin mengonsultasikan kepada Ibu selaku ahli gizi untuk menentukan asupan gizi yang cocok pada pasien. Oh, begitu. Baik. Boleh saya lihat hasil tes atau riwayat pasiennya? Boleh, Bu. Ini Bu hasil tes HbA1c-nya. Ini hasil pengecekan tanda-tanda vital pasien.
Baik Nurse Severus dan juga Elisa, berdasarkan hasil tes HbA1c pasien atas nama Valerie tadi, ternyata kadar gula darah pasien masih terlalu tinggi. Dan mulai hari ini kami akan fokus memperbaiki pola makan pasien ya. Saya sudah siapkan menu diet ketat, rendah karbohidrat, nasi akan diganti dengan sayur dan daging ayam yang akan dikukus tanpa penyedap rasa. Saya kurang setuju Bu apabila kita memberikan program diet yang begitu ketat kepada pasien. Masalahnya pasien baru sehari dirawat dan terlihat masih lemas loh. Harusnya kita memberikan program diet secara bertahap. Tidak bisa, jika kita tidak tegas di awal, kadar gulanya justru akan semakin naik. Oke, baik Bu, tenang. Saya izin menyampaikan bahwa pasien baru saja dirawat hari ini dan pasien terlihat lemas. Kemudian pasien juga menyampaikan kepada saya bahwa dirinya merasa cemas dan tidak nafsu makan apabila makanan yang diberikan nanti terasa hambar karena belum terbiasa. Tapi di sini gula darah pasien terlalu tinggi, Nurse. Sebaiknya kita lakukan diet karbohidrat atau gula segera. Kalau begitu, begini saja, silahkan tim ahli gizi memberikan makanan diet kepada pasien. Lalu kita lihat respon pasien supaya kita bisa lakukan evaluasi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini pasien atas nama Valerie, betul ya? Betul, Nurse. Ya, baik. Bagaimana makanannya sudah dihabiskan? Makanannya tidak enak, Nurse. Hambar. Itu saja porsinya sedikit, saya tidak habis. Betul, anak saya malah tambah lemas. Apa tidak sebaiknya porsi ditambah? Oke, baik. Terkait hal itu, saya paham tentang kekhawatiran Kak Valerie dan juga Ibu. Kami sedang berusaha menyesuaikan kadar gula darah Kak Valerie supaya tetap stabil. Namun, saya akan berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli gizi untuk merubah atau memperbaiki makanan yang diberikan agar Kak Valerie lebih berselera dalam memakannya. Kalau begitu, saya pamit permisi dulu. Terima kasih, Nurse. Permisi Ibu Brigita dan Ibu Rosa. Ya, silakan duduk. Jadi begini Bu, setelah saya lihat pasien atas nama Valerie kondisinya semakin melemas, makanannya pun tidak dihabiskan. Betul, setelah saya cek tekanan darahnya juga menurun. Mungkin menu makanannya bisa dirubah secara perlahan supaya tubuh pasien dapat beradaptasi, tetapi tetap menjaga gula darahnya tetap stabil. Baik kalau begitu. Di sini saya akan menambahkan sedikit karbohidrat kompleks seperti nasi. Nanti juga saya akan memberikan sedikit beberapa potong buah supaya pasien lebih berselera dan mendapatkan vitamin. Oke, bagus. Jadi kita sepakat untuk memberikan makanan kepada pasien secara bertahap ya, sambil kita memantau hasilnya. Wah, caranya Nurse Severus menyampaikan pendapat dan menyelesaikan masalah tenang sekali ya, tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Saya harus belajar banyak dari Nurse Severus. Halo Kak Valerie, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah jauh mendingan sih. Gimana sarapannya, sudah lebih enak dari sebelumnya belum? Sudah, ini buktinya saya habiskan. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kan kalau kayak gini aku jadi semangat untuk sembuh. Oke, sama-sama. Saya senang mendengarnya. Ini semua juga berkat kerjasama antara perawat dan ahli gizi yang baik. Di sini Nurse Severus juga sangat membantu dalam menyelesaikan masalah kemarin dengan sangat lugas dan menghargai pendapat orang lain. Patut kita apresiasi. Iya, benar itu patut dicontohi bagi tenaga kesehatan yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Peran kalian juga tidak kalah penting karena berkat kalian semua bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita fokus dalam penyembuhan Kak Valerie.